Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa tonton video ini sampai habis karena video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Oke? Mari kita mulai video ini. Oke, halo semuanya, balik lagi di channel aku Antonius Pasaribu. Cuy. Baiklah teman-teman, pada hari ini aku bakal ceritain kehidupanku bro. Man, you what's up? Oke, mungkin sekarang kita sedikit cerita tentang aku. Bagaimana aku berproses, bagaimana aku bisa udah ke tahap pada saat ini, bagaimana aku melewati setiap permasalahan kehidupan yang udah aku lalui selama ini. Aku bakal cerita di sini. Nah, mungkin ini lebih kayak motivasi bagi kalian yang pada saat hari ini sekarang lagi kondisi terpuruk atau sedang di dalam suatu kegagalan. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa melewati itu dan kita bisa mengubah keadaan dari kegagalan menjadi satu batu loncatan kita untuk menuju kesuksesan? Langsung saja cek it out. Oke guys, sekarang kita ke mode serius. Oke, baiklah, aku bakal sharing ke kalian. Yang pertama itu kita harus bisa menganggap kegagalan itu adalah suatu cara bagi kita untuk berproses. Ingat, nomor satu, kegagalan itu tuh bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu juga bukan suatu dinding atau garis finish bagi kita. Kegagalan itu hanya satu dari berbagai masalah yang bakal kita temui. Dan ingat, orang yang bisa melewati kegagalan itu dan membalikannya menjadi suatu kesuksesan itu merupakan orang-orang yang bisa menguasai dunia. Kenapa kayak gitu? Karena mereka bisa mengubah mindset mereka. Mereka bisa mengubah bahwa kegagalan itu tuh bukan akhir dan mereka nggak putus asa. Jadi kalau kalian baru gagal satu hal, kalian bisa contoh, kalian gagal nih, kalian lagi ikut ujian UTBK misalnya, nanti nih ya akan diadakan di bulan Juli ya. Nah, kalau misalnya di situ kalian gagal dan kalian putus asa, semuanya udah berakhir bro. Ingat, kegagalan itu bukanlah akhir. Jadi kalau kalian bener-bener bisa mengkondisikan diri kalian dan mengubah kegagalan menjadi suatu kesuksesan, itu buat orang sukses. Kenapa gue bilang kegagalan adalah suatu proses? Karena kita lihat orang-orang lain ya, kita bisa melihat orang lain. Misal nih kayak aku contohnya, mungkin kalian kayak bakal berpikir nih, wah enak menjadi dia bisa mendapatkan semuanya dengan mudah, dia bisa berkuliah di tempat yang enak, dia bisa jalan-jalan, dia bisa bekerja di tempat yang bagus, bahkan dia bisa membeli mobil yang bagus. Tapi ingat, di balik itu semua ada proses yang udah mereka lalui yang kita bahkan nggak tahu apa, seberat apa, sesusah apa, sejatuh apa mereka dalam melalui proses tersebut. Jadi kalian nggak bisa mengejudge orang-orang yang udah berhasil itu tuh melalui rintangan atau keadaan yang mudah, dan dengan mudahnya juga mereka bisa memperoleh semua itu gitu. Nggak semudah yang kalian pikirkan. Mungkin kita bisa lihat orang itu tuh pas udah jadi, pas udah sukses, kita baru bisa melihat, wah orang ini enak langsung sukses. Tapi enggak, percaya sama aku, setiap orang, setiap kesuksesan itu selalu melakukan proses dari kegagalan. Dia bangkit dari kegagalan, dia jatuh, dia bangkit lagi. Dia terus berusaha, terus mencoba. Jadi kegagalan itu adalah suatu proses bagi kita untuk membangun kita, untuk memberikan kita suatu batu yang kuat, suatu dasar yang kokoh untuk melanjutkan kehidupan kita. Jika kalian yang baru satu kegagalan saja udah putus asa, kalian gak akan bisa menghadapi dunia yang begitu luas, yang begitu banyak masalah yang bakal bertubi-tubi selalu datang. Jadi ingat, jadikan kegagalan menjadi suatu proses bagi kalian untuk berkembang ke depannya. Jadi kalau kalian mau sukses, hadapi proses tersebut. Yang kedua, jaga pola pikir Anda. Gini, aku pernah baca suatu artikel. Nah, dia tuh kayak menceritakan tentang suatu kegagalan. Jadi ada seorang ibu dan seorang anak. Terus anak ini
Dia itu sedang menggoreng kerupuk. Nah, kerupuknya tuh gosong dan anak itu pun menangis. Lalu ibunya menenangkan dia. Dia bilang begini, bukan kamu yang gagal, tetapi kerupuknya. Apa maksudnya di sini? Di sini maksudnya adalah kegagalan itu tuh bukanlah salah kita. Bukan salah kita, tetapi salah mindset kita, salah strategi kita, salah pikiran kita. Itu yang harus diperbaiki. Kalau kalian mau sukses, evaluasi. Lakukan kajian ulang tentang strategi, tentang mindset kalian. Yang paling pertama itu mindset. Jika di mindset kalian udah salah, kalian gak akan bisa melalui suatu proses. Kalian akan selalu gagal. Jika kalian udah gagal, seharusnya kalian bisa melihat ada yang salah di sini. Oleh karena itu kalian coba, kalian ulik lagi, apa sih yang salah? Apa proses apa yang terlewatkan? Nah, sebagai seseorang yang tangguh, yang bisa melewati kegagalan, seharusnya kalian bisa menilai proses itu. Kalian bisa tahu di mana sih yang salah. Pada umumnya kesalahan orang adalah di mindset mereka dan strategi mereka. Contohnya aku, dulu waktu aku sedang berusaha untuk belajar mengikuti tes ikatan dinas, pada awal pertama kali aku menetapkan niat untuk masuk ke perguruan tinggi ikatan dinas, aku tuh berpikir bahwa untuk memperoleh ikatan dinas aku hanya butuh belajar sehari, palingan enggak sehari, seminggu palingan cuma sekali atau 2 kali aja, itu udah cukup. Itu salah. Kalian pikir dengan 1 minggu dalam 2 kali 7 hari kita bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal ikatan dinas? Itu nggak mungkin. Itu suatu hal yang mustahil. Jadi di situ salahnya. Kalau kalian benar-benar mau masuk ikatan dinas, gunakan waktu kalian 1 hari 3 jam paling enggak, atau paling minimnya lah 1 hari itu kalian mengerjakan 10 soal. Itu baru make sense. Itu bisa kita jadikan suatu hal yang bagus untuk strategi kita. Itu benar. Tetapi kalau kalian salah di awal aja kalian sudah salah, strategi kalian salah, mindset kalian salah, kegagalan akan terus datang. Yang kalian akan dapatkan cuma kegagalan. Kalian nggak akan bisa survive dari kegagalan itu. Oke? Jadi aku tekankan, yang paling penting itu pertama kali, kalau kalian nggak mau gagal, perbaiki mindset kalian. Pikirkan strategi apa yang terbaik untuk mencapai tujuan kalian. Oke? Yang ketiga, ketika kalian sudah melihat strategi kalian sudah mengukur apa tujuan kalian dan membuat rancangan rencana yang harus kalian lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, kalian juga harus melakukan evaluasi terhadap rancangan yang udah kalian tetapkan tadi. Contohnya aku tadi, yang di pada awal pertama kali aku menetapkan tujuan untuk masuk ke perguruan tinggi ikatan dinas, aku itu belajar 1 minggu 2 kali. Dalam 2 minggu aku sadar 1 minggu 2 kali belajar itu tidak cukup. Karena apa? Di luar sana ada pesaing aku yang lebih mengalokasikan waktunya lebih lagi untuk belajar. Dan aku sudah sadar sekarang bahwa 2 hari itu gak cukup. Jadi aku perbanyak lagi. Jadi sehari 4 kali aku belajar. Nah, itu yang penting. Kalian harus tahu apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah, dan apa yang harus dikurang. Jika kalian menambah jam belajar, jangan lupa untuk menambah jam istirahat. Memang benar belajar itu baik, tapi kesehatan kalian juga baik. Kalian harus bisa mengatur dengan baik antara belajar, istirahat, olahraga. Itu penting. Karena apa? Jika kalian nggak sehat, kalian nggak akan bisa memahami pelajaran dengan baik. Yang keempat, bergaulah dengan orang-orang yang membawa aura positif. Jadi kalian harus bisa bergaul dan memilih pergaulan yang memiliki lingkungan yang baik. Jadi itu juga akan membawa dampak yang baik bagi kalian. Contohnya aku, pada waktu aku SMA kelas 12 dan waktu aku ingin masuk ke perguruan tinggi ikatan dinas, ada beberapa temanku yang memiliki tujuan sama. Jadi kami ada 4 orang, kami itu belajar berolahraga itu sama-sama. Jadi setiap hari hampir kami ketemu itu setiap hari. Kami bahas soal, kami belajar.
Dan kami juga berolahraga sama-sama, kami nge-gym sama-sama, kami jogging sama-sama, saling memotivasi antara satu dan yang lain. Nah, ini pentingnya lingkungan yang positif. Kenapa? Ketika kalian sedang jatuh, ada teman kalian yang mau membangkitkan dan membantu kalian untuk berdiri. Ketika kalian sedang kekurangan minat atau motivasi untuk belajar, teman kalian akan membantu kalian dan mengingatkan kalian bahwa belajar itu penting. Jadi, carilah teman-teman atau lingkungan yang memiliki tujuan, minat yang sama dengan Anda. Kenapa itu penting? Karena dengan sama-sama berjuang, kita seperti mempunyai teman. Kita seperti mempunyai seorang yang bisa diajak berjuang bersama-sama. Dan itu 100% lebih baik daripada kalian berjuang sendiri. Kalian memiliki motivasi, semangat, karena kalian mempunyai partner. Dan itu penting. Oke? Yang kelima, ingat, kegagalan itu bukanlah akhir. Ketika kalian gagal, coba lagi. Kalian gagal, coba lagi. Gak ada satu percobaan yang bisa berhasil hanya dengan satu kali mencoba. Banyak teori, banyak hal-hal atau orang-orang yang sudah membuktikannya bahwa seorang yang bisa melakukan sesuatu dengan sekali coba, itu tuh bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, kecuali orang tersebut memang benar-benar sudah memiliki minat dan bakat di tempat tersebut. Tetapi bagi kita yang tidak memiliki bakat, yang tidak memiliki minat, ada satu hal yang bisa mengalahkan itu semua. Apa? Coba. Jangan pernah menyerah dan selalu terus mencoba. Seberapa banyak pun kegagalan yang kita lalui, ingat, pada akhirnya kita pasti akan memperoleh kesuksesan itu. Kenapa demikian? Aku berikan contoh. Misalnya aku itu lagi mencoba untuk belajar editing. Memang pertama kali mencoba mungkin kayak berat gitu. Aku nggak ngerti, susah untuk belajar. Ini terlalu ribet aplikasinya, editingnya, gimana kita memahami efek-efeknya. Pokoknya fungsi-fungsinya tuh susah untuk dipahami. Tetapi itu baru sekali coba. Ketika aku coba lagi, belajar lagi selama seminggu, aku udah mulai tahu gimana kayak sela-selanya gitu. Tools-toolsnya aku udah mulai mengerti. Karena seseorang itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang cepat paham dan ada juga orang yang lambat paham. Nah, ketika kita mencoba, kita berusaha, di situ satu sisi kita sudah memaksa diri kita untuk paham dan mengerti. Dan oleh sebab itu, ketika kita terus mencoba, lama-lama otak kita akan terbiasa dan akan paham dengan sendirinya bagaimana kita harus melakukan hal tersebut. Jadi ingat, ketika kalian gagal, jangan pernah berhenti untuk mencoba lagi. Karena suatu kesuksesan itu didapat dari pengulangan yang 10.000, beribu-ribu banyaknya, bukan dari satu kali pengulangan. Ingat itu, aku ngomong gini bukan tanpa fakta. Aku sendiri pun pernah mengalami kegagalan itu. Jadi aku ingin sharing sama kalian supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari kegagalan. Ingat, kegagalan itu bukan akhir. Kegagalan itu suatu batu loncatan bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Kalau kalian gagal, terus kalian berhenti untuk mencoba, kesempatan kita untuk memperoleh suatu kemampuan, suatu skill, atau suatu masa depan yang baik itu akan hilang langsung ketika kalian menyerah. Ingat, proses itu dilakukan dengan pengulangan yang banyak, dengan cobaan yang datang silih berganti, dan kita bisa paham, kita bisa melewati semuanya menjadi lebih baik. Dan ketika kita bisa melewati, kita bisa melalui semua jalan yang sempit itu, percayalah, di akhir kita memperoleh suatu kesuksesan yang bisa membuat hati kita lega. Kalian yang pada saat hari ini sedang gagal, ayo bangkitlah. Baiklah teman-teman, sekian video dari aku pada hari ini. Mungkin semoga ini bisa membawa aura yang positif bagi kalian. Mungkin semoga aja kalian bisa menjadi lebih semangat lagi, menjadi terpacu lagi untuk kembali lagi dan ingin mencoba supaya kalian bisa meraih kesuksesan. Ingat, kegagalan itu tidak akan mengakhiri hidup kita. Itu belum selesai. Ada kata pepatah, jika
ada kegagalan dalam suatu hidupmu, artinya hidupmu tuh belum selesai. Dan kalian harus move on dan melalui kegagalan tersebut untuk meraih kesuksesan di belakangnya. Itu hal yang ingin aku bilang sama kalian semua. Berjuanglah, belajarlah, dan kerahkan semua kemampuan kalian sampai titik darah penghabisan. Karena apa? Ketika kalian sudah mengarahkan semuanya, pada saat kalian meraih kesuksesan, pada saat kalian meraih goal yang kalian tetapkan di awal tadi, kalian akan sangat senang karena semua kerja keras kalian telah tercapai. Dan itu akan membawa kelegaan yang luar biasa bagi hidup kalian. Oke, sekian dari saya, Antonius Pasaribu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tentang info-info yang bakal aku upload di channel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Salam. Yo, what's up?